Shalom Bapak terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu dengan suasana yang sungguh bahagia. Walaupun masa pandemi ini bukan menunjukkan makin baik, tapi makin buruk. Tapi Tuhan mau kita tetap kuat, kita tetap kokoh dengan keimanan kita kepada Dia. Dalam Yesaya 22 mengatakan, Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh, maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Yesus merupakan paku tembok yang kokoh Bapak terkasih, dan hal ini berbicara tentang di mana kuasanya yang memikat hidup manusia. Ibarat paku yang dapat mengikat dua benda untuk bersatu dan susah dipisahkan. Demikian kasih Allah kepada kita, demikian kasih Yesus kepada kita, dan juga kuasanya bagi kita tetap mengikat kita hingga hari ini. Dan perihal yang kedua bahwa paku Yesus merupakan paku daripada tembok yang kokoh, yaitu kuasanya dinyatakan melalui hal-hal yang kecil. Paku adalah sesuatu yang kecil Bapak terkasih, tetapi dapat menentukan perkara-perkara besar, di mana melalui paku yang kecil dapat berdiri rumah yang kuat dan kokoh. Oleh sebab itu, jangan pernah kita mengesampingkan dengan berkat yang kecil, dengan hal-hal yang kecil, dengan kepercayaan yang Tuhan percayakan bagi kita yang kecil Bapak terkasih. Jalani dengan setia, Tuhan akan buat menjadi yang besar. Dan perihal paku tersebut adalah dialah satu-satunya tempat bagi kita sebagai tempat menempatkan beban masalah kehidupan kita, sebab dia sangat mampu dan dia yang memegang kehidupanmu. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu terhadap kekuatan dia. Dia adalah paku kokoh yang kuat. Selamat beribadah Bapak terkasih. Jangan lupa untuk mendukung pelayanan melalui mensubscribe dan juga mengklik daripada lonceng tersebut Tuhan terkasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya masing-masing kita ada di rumah kita masing-masing, dan semuanya dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Semua dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Mari ini waktunya kita mau bersama-sama memuji Dia. Bangkit berdiri bersama-sama di rumah kita masing-masing. Tiba saatnya gereja Tuhan bangkit. Tiba saatnya gereja Tuhan meninggikan Dia. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Kau layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku. Dari setiap suku dan
yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, segala hormat, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Engkau layak menerima pujian kami, Tuhan. Mari berikan tepuk tangan di rumah kita masing-masing. Kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapkan hati kita. Kita akan menyembah Dia. Kami rindu menjadi penyembah-penyembah yang benar, Tuhan. Yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami rindu, Tuhan. Lewat setiap pujian kami, lewat doa kami, keluarga kami dipulihkan, bangsa kami dipulihkan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Ini doa kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Amin. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan. Ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Mari kita datang dengan kerendahan hati membawa doa kita. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, ampunilah.
bersama-sama katakan, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan, oh bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkanlah, dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkanlah Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Kami bawa bangsa kami bawa gereja kami bawa Indonesia di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau ditinggikan di atas bangsa-bangsa, Engkau ditinggikan di atas pulau-pulau di bangsa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saya ajak kita mengangkat tangan kita di rumah masing-masing. Haleluya. Kami berdoa untuk bangsa kami. Diberkatilah Indonesia, dipulihkanlah Indonesia, keselamatan tercurah bagi Indonesia. Tuhan, untuk segala sesuatu yang terjadi bagi bangsa kami terlalu percaya Engkau tidak berdiam diri Tuhan. Engkau ada di atas bangsa kami, Engkau campur tangan atas segala sesuatu yang terjadi bagi Indonesia. Saat ini kami katakan, Indonesia milik-Mu Tuhan, Indonesia bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, gereja-gereja Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu, pakai gereja-gereja-Mu Tuhan menjadi berkat bagi Indonesia. Haleluya, haleluya. Kita terpanggil untuk mendoakan bangsa kita, mendoakan gereja, mendoakan keluarga kita. Mari bawa hatimu lebih lagi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Kami lepaskan berkat bagi bangsa kami atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan,
atas seluruh bumi. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Amin. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Kami ucapkan berkat bagi Indonesia dalam nama Yesus. Biar kemuliaan-Mu, haleluya, nyata. Katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, amin, dalam nama Yesus terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari ucapkan berkat bagi Indonesia. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah pemimpin Indonesia, diberkatilah presiden, wakil presiden, diberkatilah kabinet Indonesia Bersatu, Indonesia Maju, diberkatilah bangsa-bangsa, diberkatilah setiap suku-suku bangsa, diberkatilah setiap pulau-pulau di bangsa ini. Terjadi pemulihan di atas setiap pulau-pulau, terjadi pemulihan di atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, gereja-Mu yang terpanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing. Mari kita siap untuk menerima sabda firman Tuhan. Karena itu mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah menaikkan puji-pujian di hadapan Engkau. Saatnya tiba kami membuka hati menerima berita firman yang akan kami dengar bersama-sama. Ajar kami fokus untuk menyimak firman yang akan kami dengar dan melakukannya dengan iman, sehingga hidup kami akan semakin kokoh di hadapan Tuhan. Iman dan percaya kami tidak akan tergoyahkan dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kini kami siap diberkati dengan firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku, saya akan bacakan nats firman dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 22 ayat yang ke-23 yang demikian bunyinya. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Saya ulang. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, saudara dengar, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Nah, saya akan memberikan satu judul khotbah sesuai dengan ayat Mas tadi. Tuhan Yesus laksana paku beton pada tembok yang kokoh. Wah, mungkin sudah berpikir, wah ini tema ini betul-betul belum pernah kami dengar. Tetapi saudara harus siap untuk mendengar. Tuhan Yesus laksana paku beton pada tembok yang kokoh. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus
itu sudah bangkit dari kematian. Dia sudah mengalahkan kuasa maut. Dia sudah mengalahkan setan. Dia telah mengalahkan kuasa kubur. Saudaraku, dia berkuasa atas segala perkara. Dan tidak ada yang dapat mengalahkan akan dia. Nah, saudaraku yang kekasih, tidak ada yang menandingi akan kuasa daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kekuatannya dapat menjebol itu kuburan, sehingga maut dikalahkan. Dia bangkit kembali, dia hidup kembali. Puji Tuhan, dia adalah Tuhan sendiri. Nah, saudara yang kekasih, kekuatan dan kuasa dari Tuhan Yesus yang begitu kuat dan kokoh itu, saudara-saudara, kita bisa menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai gantungan hidup kita. Ya, sebagai gantungan hidup kita. Karena apa? Karena Nabi Yesaya melukiskan Yesus itu sebagai suatu gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat rumah kita masing-masing, maka tembok daripada rumah saudara itu karena ada unsur semen, ya, ada batu dan besi dan selanjutnya, ya, itu merupakan satu tembok yang kokoh, yang ketika kita akan membuat satu gantungan pada tembok itu, maka paku biasa itu akan bengkok. Paku biasa tidak kuat untuk menembus, karena itu beton yang begitu kuat, saudara-saudara. Hanya paku beton saja yang bisa menembus. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam teks bahasa Inggris, ya, paku beton itu dikatakan a nail and a sure place. A nail itu, saudara, adalah paku, and a sure place, pada tembok yang kokoh. Artinya paku pada tembok yang kokoh. Nah, saudaraku, tembok yang kokoh tadi saya katakan tidak bisa ditembus oleh paku biasa, kecuali paku beton. Demikian juga Yesus Kristus, itu kuasanya tidak ada yang dapat menandinginya. Kuasa maut sudah dikalahkan. Karena musuh yang terbesar manusia adalah maut, saudara. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan. Tapi Yesus bangkit dari kematian. Dia mengalahkan kuasa maut. Itu sebabnya Yesus digambarkan oleh Yesaya yang tadi saya katakan, laksana paku beton yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh dan bisa menjadi gantungan untuk menaruh beban apapun dari kehidupan kita kepada Yesus Kristus tadi. Nah, saudaraku yang kekasih, Yesaya mengatakan paku pada tembok yang kokoh, itulah nama yang diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, dari nama ini kita akan merenungkan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang pertama, paku beton yang terpaku kokoh pada tembok berbicara tentang kasih Tuhan yang begitu besar kepada umatnya. Saya akan membacakan ayat yang paling terkenal di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ayat ini tentu saudara sudah tahu, bahkan banyak yang hafal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian juga dalam Yohanes pasal 15, saudara-saudara. Yohanes pasal yang ke-15, saya bacakan pada ayat yang ke-13. Itu berbunyi demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya
untuk sahabat-sahabatnya. Saudara lihat di sini. Betapa besar kasih Allah kepada dunia ini. Kasih Allah itu begitu besar, tak terhingga besarnya. Sampai rela menyerahkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib Golgota, menyerahkan nyawanya demi umat manusia. Karena upah dosa ialah maut, saudara-saudara. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Upah dosa itu maut ditimpakan kepada Yesus Kristus. Sampai dia menderita sengsara. Dagingnya hancur lebur. Penuh dengan siksaan yang luar biasa. Bahkan darahnya terkucur sampai pada sese yang terakhir. Sudah kering, dia mati, saudara-saudara. Tetapi ketika dia dikuburkan hari ketiga, dia bangkit dari kematiannya. Luar biasa. Itu sebabnya, saudaraku, nama Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut ini, itu laksana paku beton yang dilekatkan pada tembok yang kokoh. Satu kesatuan yang luar biasa. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Saya bacakan dalam Efesus 5 ayat yang ke-25. Efesus pasal 5 ayat yang ke-25 itu berkata begini, saudara-saudara. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya apa di sini, saudara-saudara? Kasih yang besar itu ya ibaratnya kasih suami terhadap istrinya yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Tentunya kalau suami adalah suami yang betul-betul menjadi anak Tuhan yang taat dan setia menuruti firman-Nya, menjadi suami yang betul, saudara-saudara. Ya, antara suami dan istri sudah dijadikan satu. Bukan lagi dua, tetapi satu. Seperti dua kertas yang sudah dilumuri dengan lem yang kuat, lalu ditempelkan, dan kemudian ketika kering, itu dua kertas menjadi satu. Dan tidak bisa dipisahkan. Kalau dipaksa akan robek-robek. Nah, saudaraku, lem begitu kuat. Itulah kasih Allah kepada manusia. Dan kasih seorang suami kepada istrinya. Itu sebabnya suami dan istri harus tetap bersatu. Tidak boleh berpisah, tidak boleh bercerai. Kecuali hanya kematian saja yang dapat memisahkan antara suami dan istri. Saudaraku yang kekasih, kasih yang begitu besar, yang kokoh itu, saudara-saudara, benar-benar kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihnya mengalir dalam diri kita, sehingga kita memiliki kasih agape, kasih yang rela berkorban, kasih yang kuat terhadap sesama, khususnya terhadap pasangan hidup saudara. Haleluya. Apa jawab saudara? Ketika saudara telah mengalami kasih yang begitu besar, yang kokoh seperti itu, kita harus mendengar apa nasihat firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-35 ya sampai ayat 39 dikatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudaraku, jadi apapun tidak akan dapat memisahkan kasih kita kepada Kristus. Inilah kasih yang sejati. Seperti paku beton yang tadi dilekatkan pada tembok yang kuat. Nah, saudaraku yang kekasih, kasihmu kepada Tuhan harus seperti itu. Kasihmu terhadap sesama harus seperti itu. Kasih yang tidak akan tergoncangkan. Nah, saudaraku yang kekasih, yang kedua sekarang. Paku tembok itu memang kecil. Tetapi kalau sudah melekat pada tembok atau pada beton, maka itu akan kuat sekali. Ya, akan kuat sekali. Saudaraku yang kekasih, firman ini mengajar seringkali kuasa Tuhan itu dinyatakan melalui hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Nah, saudaraku, paku adalah benda yang kecil, tetapi dapat menghasilkan perkara besar. Misalnya, rumah bisa berdiri. Kenapa? Karena ada paku. Coba saudara tanya tukang-tukang pemborong yang membuat rumah. Apakah mereka sama sekali tidak mempergunakan paku? Mereka katakan, oh paku itu merupakan suatu sarana yang sangat-sangat utama. Harus kami pergunakan. Nah saudara kan dapat jawab seperti itu. Nah saudaraku, jadi ada pepatah seperti ini. Ya, saudara dengar baik-baik. Tanpa paku tidak ada sepatu. Maksudnya sepatu kuda, saudara ya. Nah, kalau kuda itu kan di kakinya itu kan dipasang telapak kaki kuda kan dari besi. Itu bisa menempel pada kuku kuda yang di kaki karena dipaku. Makanya ada pepatah begini. Tanpa paku tidak ada sepatu. Tanpa sepatu kuda tidak aman berjalan. Tanpa kuda penumpang tidak sampai ke tujuan. Nah saudaraku yang kekasih. Jadi memang paku itu penting sekali saudara-saudara. Dipergunakan untuk sesuatu sarana supaya kehidupan kita ini bisa berjalan baik. Nah demikian kuasa Yesus. Itu kadangkala kalau kita baca dalam Alkitab berasal dari perkara-perkara kecil, perkara-perkara sederhana. Misalnya, kalau saudara baca dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 9 sampai 13, mujizat 5 roti dan 2 ikan itu dapat mengenyangkan 5.000 orang. 5.000 orang itu hanya laki-laki yang dicatat, belum perempuan dan juga anak-anak. Berarti lebih daripada itu. Saudara bayangkan, memberi makan 5.000 orang lebih. Mestinya murid-murid Tuhan harus memborong roti dari pabrik roti. Tapi waktu itu nggak ada pabrik roti. Atau sebelumnya mereka harus memesan kepada tukang-tukang roti. Ya jauh-jauh hari. Karena untuk memberi makan 5.000 orang. Itu pesta besar. Tetapi bagi Yesus luar biasa. Ketika Andreas menemukan seorang anak kecil membawa bekal yang isinya 5 roti dan 2 ikan, ingat itu bekal tromel anak kecil, ya anak sekolah minggu, saudara-saudara. Tromelnya kecil, rotinya bukan roti tawar yang besar-besar, tapi roti untuk anak-anak, roti unyil saya katakan ya. Rotinya jumlahnya 5, lalu ada 2 ikan. Ikan apa? Apa ikan tongkol yang besar? Ya nggak muat dalam tromel yang kecil. Ikannya kecil, cuma 2 ekor. 5 roti dan 2 ikan. Tapi Tuhan Yesus katakan, bagikan kepada semua orang. Saudara Tuhan Yesus memberkati tentunya akan roti dan ikan tadi. Bagikan semuanya. Kalau mereka kurang, kasih lagi tambah. Akhirnya Alkitab bersaksi, semua orang makan dengan kenyang, bahkan tersisa. Sisanya 12 bakul. Waduh saudaraku. Sisanya lebih banyak daripada modal pertama. Kalau Yesus bukan Tuhan, mana mungkin terjadi.
Itu adalah peristiwa membuktikan keilahian daripada Yesus. 5 roti 2 ikan. Dibagikan 5.000 orang bahkan lebih. Tetapi sisanya 12 keranjang. Berbagai alasan dan saudara yang punya Yesus seperti itu yang sangat luar biasa. Berikutnya, kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 2, ayat 6 sampai 7, maka mujizat air menjadi anggur yang sangat manis. Kualitas nomor 1 yang belum pernah dirasakan enaknya, sedapnya oleh kepala pesta. Itu berasal dari air biasa. Dalam tempayan yang diletakkan di depan pintu rumah untuk mencuci kaki para tamu menurut adat kebiasaan Yahudi pada waktu itu. Saudaraku, air biasa. Ya, malah air untuk mencuci kaki. Tuhan katakan, cedoklah, berikan itu kepada kepala pesta. Dan ketika pelayan-pelayan itu mencedok air itu, saudara-saudara, apa yang terjadi? Air itu berubah menjadi anggur, luar biasa. Itu terjadi kemahakuasaan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Dia berkenan memakai perkara-perkara yang sederhana, tetapi hasilnya perkara yang besar. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya jangan sepelekan perkara-perkara yang kecil. Karena kalau saudara membaca dalam Lukas 9 ayat 48, saya akan bacakan kepada saudara. Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-48 itu berbunyi demikian, saudara-saudara. Ya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu, sekalian, dialah yang terbesar. Nah, saudaraku yang kekasih, jangan sepelekan anak-anak kecil. Karena anak kecil ini juga aset kerajaan sorga. Anak-anak sekolah minggu adalah calon-calon pewaris kerajaan sorga. Itu sebabnya perhatikan anak-anak. Anak-anak ini apa saja yang diperintahkan oleh orang tua, dia langsung percaya, dia langsung melakukan. Kalau orang tua karena sudah terlalu pintar, apa yang diperintahkan Tuhan kadang-kadang dia mulai pikir. Jadi dia punya logika itu yang berjalan. Anak-anak tidak. Ketika dia membaca firman, mendengar berita firman dari guru sekolah minggu, dia langsung percaya. Nah, itu sebabnya jangan remehkan anak-anak. Tuhan mengatakan, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Haleluya. Demikian juga saudara-saudara, dalam Matius pasal yang ke-25, saya akan bacakan kepada saudara. Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-21, itu berbunyi demikian. Ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Saya ulang, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudaraku yang kekasih, kita harus benar-benar menghargai dan setia dengan perkara-perkara yang kecil. Jangan sampai saudara mengatakan, wah, aku nggak punya talenta seperti orang lain yang punya 10 talenta, yang mempunyai lebih daripada 1 talenta. Wah, aku tentu nggak bisa berbuat apa-apa. Tidak, saudara-saudara. Jangan sembunyikan talenta saudara ke dalam tanah. Tetapi dengan talenta yang ada, saudara pergunakan demi kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan. Maka saudara akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ya, karena Tuhan mengatakan kalau kita setia pada perkara kecil, kita akan melihat perkara besar terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara-saudara, paku beton pada tembok berbicara tentang
ialah satu-satunya gantungan kita yang paling tepat untuk beban atau masalah kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, pada paku di tembok yang kita sudah lakukan itu, ya, paku beton kita tancapkan di tembok beton dengan palu tentunya, itu bisa menjadi gantungan apa saja karena akan kuat, saudara-saudara. Demikian juga Yesus Kristus. Dia adalah merupakan gantungan dari segala beban hidup kita. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, saudara-saudara. Apa sebabnya? Kita tidak mampu mengatasi beban kita, memikul beban kita. Tetapi Yesus Kristus mampu, bahkan dia mengundang kepada kita. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan demikian. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, siapa pemimpin besar dari agama-agama yang mampu berkata demikian? Yesus Kristus telah berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, saudaraku, ini luar biasa. Mari gantungkan beban masalah hidup saudara kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena dia, saudara-saudara, adalah gantungan hidup kita yang sangat luar biasa kuatnya. Apa saja, maka dia yang akan memikul kelemahan kita. Seperti yang dikatakan Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudaraku, beban masalah pandemi global yang melanda juga di Indonesia, yang merupakan tantangan kita, virus corona, yang terkenal dengan sebutan COVID-19. Banyak orang-orang percaya menjadi takut. Tetapi saudaraku, kita mesti beriman teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nabi Yesaya mengatakan, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yesus mati di atas kayu salib dengan penuh penderitaan, tubuhnya hancur karena siksaan, darahnya mengucur sampai habis. Itu dalam rangka menanggung, memikul kelemahan saudara, menanggung penyakit saudara. Sehingga saudara mesti beriman, kuat di dalam Yesus. Laksana paku beton yang kuat. Serahkan hidupmu, maka virus corona tidak akan membuat engkau mati, tetapi engkau malah mengalami mujizat. Karena sudah banyak yang terjadi, engkau mengalami kemenangan daripada virus corona. Nggak usah takut. Yesus Kristus hidup. Dia ada di tempat saudara ada. Karena firman Allah mengatakan, di mana 2-3 orang bersehati menyeru namaku, aku hadir di tengah-tengahnya. Mari selalu undang Yesus di tengah-tengah keluarga saudara. Lalu mintalah pertolongan daripada Tuhan. Gantungkan masalah hidupmu kepada dia. Maka dia sebagai gantungan hidup yang luar biasa. Akhirnya saudara mendapatkan kemenangan dan pertolongan, kelepasan dan kelegaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Meresponi firman yang telah kita dengar pada saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mengakui Engkau laksana paku beton pada tembok yang kokoh, seperti kata Nabi Yesaya. Kami mau Tuhan merenungi, meresapi, memahami bahwa paku beton itu berbicara tentang kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami umat-Mu. Engkau sangat mengasihi kepada kami. Kasih-Mu begitu besar kepada kami. Sehingga kami tidak Engkau biarkan terpapar oleh penyakit virus corona ini. Ataupun oleh
kemiskinan karena kami stay home. Karena kasih-Mu besar, Engkau punya jalan kelepasan, Engkau punya mujizat kesembuhan. Kami yakini dengan iman, kami nggak takut Tuhan. Kami tidak takut kepada apapun. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu. Demikian juga kami menyadari paku tembok itu kecil, tetapi kalau sudah dilekatkan pada tembok beton akan kuat dan bisa dijadikan sebagai gantungan. Engkau adalah gantungan hidup kami. Tuhan Yesus, paku itu memang kecil, tapi menghasilkan perkara yang besar. Engkau mengadakan banyak sekali mujizat lewat perkara-perkara sederhana, lewat perkara-perkara kecil. 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang, bahkan sisanya 12 keranjang. Air biasa menjadi anggur dalam kualitas nomor 1 yang sangat luar biasa. Dan itu diakui oleh pemimpin pesta. Tuhan, ada banyak mujizat yang kami alami. Ternyata lewat peristiwa-peristiwa yang kecil. Hal-hal yang kecil. Hal-hal yang sederhana. Ajar kami menghargai yang kecil-kecil ini. Supaya menjadi perkara-perkara yang besar. Yang benar-benar menakjubkan diri kami. Ajar kami setia menghargai perkara-perkara kecil. Terima kasih Tuhan. Kami jadikan Engkau gantungan hidup kami. Beban kami gantungkan kepada Engkau. Engkau yang akan memikul beban kami. Engkau akan menanggung penyakit kami. Demi bilur-bilur Yesus. Kami menangking kuasa penyakit, terutama penyakit corona. Kami patahkan kuasa-Mu di dalam tubuh setiap orang percaya. Dan kami dipelihara sehat walafiat oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan saat ini. Bapak Ibu yang rindu untuk mempersembahkan korban syukurnya, dapat langsung mentransferkannya pada nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur waktu yang baik ini. Kami rindu untuk membawa korban syukur kami. Tuhan memberkati setiap pribadi, setiap keluarga yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, yang rindu untuk mempersembahkan korban syukurnya. Tuhan, berkat Allah melimpah atas setiap rumah tangga, berkat Allah melimpah atas setiap keluarga, pribadi lepas pribadi, dalam segala usaha dan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah praise and worship kita saat ini dengan memuji kebesaran Tuhan. Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya Tuhan, ajaib Tuhan. Nah, mari kita bangkit berdiri sekarang. Terimalah oleh-Mu berkat ilahi. Angkat kedua tanganmu dan pandanglah kepada Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih Allah yang besar di dalam pengorbanan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus
selalu menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.